Halo guys, kembali lagi bareng gue Doni Safri di Don't Speak. Kalau kerjaan utama sekarang gue memang fokus tetap menjalani cita-cita gue gitu. Cita-cita gue itu kalau kecil cita-cita gue kan pengen jadi arsitek. Kesampaian dong. Kesampaian. Cuman ketika gue menjalani bangku kuliah waktu gue sarjana begitu, cita-cita gue memang pengen fokus di pendidikan. Gue pengen jadi dosen. Jadi dosen juga dong. Jadi dosen. Jadi ya gue harus bersyukur dengan hidup gue karena cita-cita gue itu memang kesampaian. Karena gue dengar cerita dari beberapa teman gue tuh banyak yang gak kesampaian gitu loh. Ya. Dan gue harus setidaknya lu memang cita-cita jadi arsitek, sekarang lu jadi arsitek. Iya. Terus pengen ngajar jadi dosen. Dan lakinya lagi gitu ya, dosen arsitek. Dua-duanya gitu loh. Itu benar-benar ya thanks God banget sih gitu loh. Itu kesampaian dan gue finally gitu ya setelah mengalami proses yang banyak ya ini memang hidup gue di sini gitu loh. Ini yang passion gue tuh di sini gitu loh. Tapi sampai lu mencapai itu ke titik itu nggak mudah dong. Iya, pasti. Nggak tiba-tiba pasti. lu jadi jadi arsitek pun bisa jadi sarjana S1 S2. Kalau misalnya sekarang nih lu punya job di mana-mana bikin kalau arsitek gimana sih ada proyek gitu. Menuju ke situ itu juga nggak mudah. Iya, itu pastinya penuh perjuangan ya. Kasarnya lu sekolah 12 tahun ya, SD, SMP, SMA. Gue kuliah 7 tahun. Iya. 7 tahun itu maksudnya S1 dan S2 ya. Iya. Itu 7 tahun gitu loh, sampai baru bisa kasarnya lu berprofesi sebagai arsitek begitu loh. Bahkan untuk menjadi seorang dosen pun gue nunggu 5 tahun gitu loh. Dari 2012 gue apply, baru 2017 gue dikasih kesempatan untuk jadi dosen gitu. 5 tahun lu ngelamar? 5 tahun itu gue 5 tahun itu gue baru dapat kesempatan ya. Selama 5 tahun itu gue habiskan dengan ya jadi arsitek lah begitu ya. Memang ya di konsultan atau di lapangan begitu ya. Tapi akhirnya gue lebih menemukan, kalau kita membandingkan begitu ya, memang gue lebih passionnya ternyata di pendidikan, di balik layar begitu ya. Bukan orang yang langsung terjun langsung ke lapangan, tapi memang ya di pendidikan itu gue menemukan ini gue gitu. Ini gue banget nih, hidup lu memang di situ tuh ya. Kalaupun ada tadi kayak entertain segala macam itu udah passion lainnya gitu. Iya. So ini memang benar-benar this is my main job gitu loh. Ini adalah penyokong kehidupan gue sampai hari tua. Di sinilah gitu, dan gue nggak sampai sekarang, sampai detik ini nggak pernah ada kepikiran buat cari kerjaan lain begitu, nggak ada. This is my life, gue bilangnya gitu loh. Ngomongin hari tua, yang ada di bayang lu, hari tua lu seperti apa sih? Berat ya Pak pertanyaannya, dari kerjaan tiba-tiba ke hari tua. Ya lu ngomongin hari tua nih, ya lu sekarang pekerjaan lu untuk hari tua gitu. Emang hari tua lu seperti apa nih? Pengennya lu seperti apa? Pengennya gue ya, hari tua gue nggak mau ada di Bandung. Nggak mau ada di Bandung. Gue nggak mau ada di Jakarta. Gue pengen menghabiskan di Bali. Oh, ya, kenapa? Lebih hidupnya santai ya pada situ? Selama awal pandemi, begitu ya, selama kita pandemi, gue menghabiskan hampir 2 tahun di Bali. Begitu. Work from Bali, begitu. Dan di situ gue merasa kayak gue menemukan chemistry gue dengan Bali, gitu loh. Gue suka dengan, ya gue kan memang berkecimpungnya di arsitek, gitu ya. Nggak jauh-jauh dari gue suka culture-nya, gue suka dengan masyarakatnya gitu, gue suka dengan bangunan-bangunannya, arsitekturnya, gue suka dengan filosofi mereka, filosofi kehidupan mereka, bahkan filosofi bangunannya. Gue punya chemistry sama Bali gitu, dan bener sih kata orang kayak ya lu surganya tuh ya di Bali ya. Memang gue menemukan itu di situ gitu loh, menemukan kedamaian di sana gitu, apalagi masyarakatnya luar biasa sih menurut gue. Jadi kayaknya gue ingin menghabiskan hari tua gue, mungkin gue punya usaha, entah punya apa, tapi gue pengennya di sana. Pengen gitu di Bali gitu ya. Apalagi gue suka banget sama pantai kan. Yes. Kerja sambil di pantai gitu. Oh nggak asik ternyata itu. Gue pernah kerja di Bali. Oke. Gue pernah kerja di Bali. Nah ini pengalaman gue pernah kerja di Bali 1 tahun di proyek begitu ya. Jadi karena gue bukan orang Bali, begitu gue orang Bandung begitu loh. Image kita ya orang Jakarta, orang Bandung, orang manapun juga, Bali itu kan tempat liburan. Iya. Ya, kita tuh ke Bali pasti pengennya liburan. Healing, Sekarang lu healing gitu. Sekarang lu di Bali tapi lu harus kerja. Lu pakai baju seragam, lu di depan komputer, lu ngegambar, lu apa, itu tuh kayak
apa ya, antara tubuh lu di depan komputer dengan otak lu tuh Nggak sinkron ya, kayak ini. nggak sinkron gitu loh. Hawanya tuh kayak liburan, lu keluar kantor gitu ya, lu ngelihat pantai, ngelihat apa tuh, sampai gue bertanya, gue ngapain ya di sini ya? Akhirnya gue nggak betah gitu loh. Karena memang ya udah, di Bali itu memang tempat buat lu Liburan. healing, liburan buat kita ya. Mungkin beda kalau buat orang Bali sendiri, tapi buat kita tuh yang ini buat bukan buat kerja, tapi buat liburan gitu loh. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Nggak. Kalau gue sih gue nggak main kerja di sana. Oh, berarti lo di Jakarta, Bandung nyari duit dulu nih banyak-banyak. Ya itu buat enjoying my life gitu di sana gitu loh. menikmati hidup di Bali nanti ya. Ya, itu sih ya mimpi gue lah di sana gitu ya. Nggak terlalu tinggi kan? Enggak. Nah, masih bisa Masih dicapai bisa lah dicapai gitu lah. kan. Masih oke lah, masih di Indonesia kok, masih 2 jam naik pesawat gitu loh, masih realistis Masih lah. lah, Gitu masih lah gitu. Ya, gue sih cita-citanya bukan cita-cita ya, itu bayangan gue di hari tua gitu. Tapi kalau cita-cita kayaknya beda lagi mungkin ya, nggak tahu siapa gitu. Tapi gue kepikiran sih, cita-cita gue selanjutnya gitu ya. Kita ngomongin kalau cita-cita gue dulu pengen jadi arsitek udah kesampaian, kemudian pengen jadi dosen udah kesampaian. Cita-cita gue dalam waktu dekat itu maksimal akhir tahun gue harus S3. Oke. Gue harus S3. Menggelar doktor gitu. Iya, karena S3 gue, menurut gue sudah terlambat. Karena dulu cita-cita gue itu setelah gue beres S2, gue hanya akan kerja beberapa tahun, kemudian gue S3. Langsung S3 ya? Iya, ternyata enggak. Sampai sekarang gue belum S3 terus. Dan gue, kebetulan gue kerja sekarang jadi dosen, begitu. Udah ditanyain nih, kapan lo mau lanjut S3? Ini. Dan gue kayak udah harus menyelesaikan S3. Gue pengen, bukan karena disuruh ya. Tapi udah mulai? Belum. Tapi memang dari hati gue, memang gue harus ya. seumur hidup ini gue harus selesai S3 gue. Bukan hanya sekedar tuntutan profesi lo sebagai dosen. Memang ya, gue tapi pengen. Target lo ya. Target gue, itu target gue, achievement gue harus di depan gue ada dokter. Asik. Gitu. Itu cita-cita. Dokter, nama lengkap lo siapa sih? Alvin. Ya something lah gitu. Something ya. Gue taunya Alpin. Ada dokternya di depannya nanti ya. Itu cita-cita. Ya bukan hanya gelar sih ya, tapi ya itu Bisa semacam mendedikasikan dedikasi begitu ya. sesuatu gitu ya. Itu cita-cita dan harapan gue yang terdekat sih. Kalau cita-cita gue pernah ditanya gitu, cita-cita lu 10 tahun lagi lu mau ngapain? Pada kaget benernya. Apa? Gue pengen 10 tahun lagi gue ada di pemerintahan. Karena cita-cita gue pengen jadi wali kota. Karena gue senang. Itu juga nggak ada di pikiran gue nih, seorang Alpin. Gue pengen di pemerintahan. Jadi seorang wali kota. Iya, karena gue Interesting. beberapa kali gitu pernah mendengar kuliah umumnya Pak Ridwan Kamil. Ya, dulu mantan wali kota Bandung, sekarang kan sudah jadi gubernur Jawa Barat begitu ya. Beliau kan arsitek. Beliau punya biro cukup terkenal di Bandung, konsultan. Kemudian beliau duduk di pemerintahan gitu. Gue merasa kayak, oh ya gue pengen jadi kayak dia, gue harus bisa kayak dia juga. Kenapa gue pengen duduk di pemerintahan gitu loh? Karena ini di bayangan seorang awam gue ya. Gue nggak ngerti apa-apa di pemerintahan, tapi gue melihat di kota gue sendiri deh, kok kayak semrawut ya. Gue ngeliat gue kayak pusing gitu. Setiap hari kan gue mobilisasi kemana-mana gitu. Terus gue ngeliat itu kayak semrawut gitu loh. Kayaknya gue harus berada di dinas tata kota atau gimana caranya gue pengen membenahi kota ini supaya lebih baik gitu loh. Salah satunya entahlah gue ada di dinas tata kota atau gue bisa jadi wali kota gitu loh. Itu salah satu cita-cita gue. Next cita-cita gue ya. Gue pengen duduk ada di pemerintahan. Itu loh. Pengen menata gitu loh. Ya, who knows gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah ada yang tahu juga Ridwan Kamil bisa jadi wali kota atau sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Gue nggak pernah ada di bayangan itu loh. Gue mikirnya dia itu adalah arsitek hebat, that's all gitu loh. Tapi nggak nyangka kan ternyata bisa duduk di pemerintahan ya. Bahkan kan presiden pertama kita pun arsitek begitu loh. Engineer kan, Soekarno gitu loh. Bisa loh jadi arsitek jadi presiden begitu loh ya. Sipil gitu ya. Ya, itu cita-cita jangka panjang. Tapi someday I must and I will. Okay. I will. Berkeluarga masuk dalam cita-cita lu juga nggak? Berkeluarga masuk dalam cita-cita gue, honestly nggak juga sih ya. Kalau gue pikir karena gue terlahir dalam keluarga yang cukup liberal begitu loh. Mereka tidak pernah memaksakan kehendak apapun, bahkan mereka tidak pernah menanyakan
apapun juga. Jadi ya sejalannya aja ya kalau gue pikir gitu loh. Iya, setuju. Ada ya oke, kalau enggak pun bukan in my priority gitu loh. Ya, gue juga mikirnya gini, orang punya pilihan hidup, Yes. pilihan untuk bahagianya seperti apa gitu. Ada yang milih bahagianya menikah, Ya. ada yang Saya akan lebih bahagia kalau jadi wali kota jadi dibanding wali menikah. kota dibanding menikah gitu ya. Saya akan pilih jadi wali kota tapi Yang tidak penting lu menikah. bertanggung jawab aja dengan pilihan lu gitu. Yes, betul. Yang Iya. penting lo bertanggung jawab sama pilihan lo. Yes, Lo tidak setuju. merugikan orang lain, lo tidak menyusahkan orang lain gitu. Setuju. Jadi abaikanlah itu stereotip Iya. opini orang gitu Ya, ya. dan kebetulan gue terlahir di keluarga yang tidak peduli dengan itu gitu loh. Itu hidup lo yang Jalanin. menjalani selama lo tidak menyusahkan, lo tidak merepotkan, lo tidak membebani, go ahead. Yang penting lo bahagia. penting lu bahagia. Itu tadi. Find bahagia. your own happiness. Yes. Gitu loh. Itu intinya. Holds your happiness. Ya, gitu loh. Ya kebahagiaan gue ya gue mau ngejar cita-cita gue gitu loh. Dulu pun gue pernah bilang gitu loh, gue tidak akan berkeluarga sebelum gue beres S3. Itu minimal. Gue tidak akan pernah berkeluarga sebelum gue beres S3 dulu. Karena gue harus, itu tuh kayak apa ya, prioritas gue yang di paling atas. Gitu loh, harus selesai itu dulu gitu loh. Karena nanggung, itu tinggal satu lagi yang belum gue raih gitu loh. Betul. Ini termotivasi gue juga. Dulu gue juga gitu. Dulu gue lulus kuliah S1. Tapi ya gue kalau gue bilang gue orang yang nggak beruntung, gue jauh lebih banyak orang yang nggak beruntung dibanding gue. Gue lulus S1, gue dapat beasiswa S2. Gue dapat beasiswa S2 di kampus yang sama. Gue 80%-an gitu. Paramadina ya? Bukan. Oh bukan ya? Oh bukan, itu latihan capoeiranya di Paramadina ya? Maaf, salah. Salah satu universitas di Depok, UI. sebelahnya. Apa ya? Gue Gunadarma. Oh Gunadarma, Iya. oke. Kok gue pikirnya Citayam ya? Ya, gue dapat beasiswa S2 setelah lulus, tapi gue punya pilihan. Kok gue taunya lu di Paramadina ya? Paramadina kita latihan capoeira Paramadina, yang di Paramadina itu Leo. Si Leo, iya astaga. Kok gue ngarang jadinya. Ya, terus tapi gue ada pilihan. Kalau gue kuliah, di saat itu keluarga gue kondisinya lagi nggak baik. Ya, gue kuliah, oke lah, lo dapat beasiswa kuliah gitu. Tapi kehidupan lo lain gimana gitu, lo butuh makan, lo butuh tinggal segala macam. Betul. Nah, kebetulan kuliahnya itu harus yang reguler, bukan yang Kelas karyawan. Bukan kelas karyawan gitu. Ya mau nggak mau gue harus, waktu saat itu gue mau ngubur impian gue ke S2, gue kerja. Terus gue mikir, udah deh, ntar gue kerja dulu, nanti gue baru S2. Sampai sekarang cuy, nggak kejadian gue S2-nya. Memang sih. Itu menunda-nunda itu tadi tuh. Tapi itu kayak pengalaman gue gitu loh. Maksudnya ya, kita harus jujur-jujuran ketika orang sudah mengenal uang. Ya. Mostly mereka kan lupa dengan pendidikan, bener nggak? Betul. Karena bagaimanapun juga hidup itu lebih butuh uang dibanding pendidikan, bener nggak sih? Lo nggak bisa makan dengan ijazah kan? Lo makan pakai uang bayarnya gitu kan? Makanya dulu ketika gue selesai S1, gue nggak mau kerja. Orang tua gue nyuruh lu kerja, nggak mau. Gue bilang gue mau sekolah dulu, karena gue udah tahu ketika gue kerja dulu, gue udah kenal duit, gue akan lupa dengan pendidikan gue. Orang tua gue tuh nggak setuju gue S2. Dia setujunya udah lu S1, lu kerja. Karena orang tua gue cuma sampai SMA, bahkan SMP. Jadi menurut mereka itu anaknya sudah bisa lulus sarjana juga udah kayak wow gitu loh. Lu ngapain lagi S2 begitu loh. Gue nggak mau, gue bilang gue ngotot, gue harus S2. Gue bilangin gue harus S2, gelar minimal gue harus S2. Akhirnya karena mungkin mereka melihat gue ngotot banget pengen gitu, selama itu positif kan pendidikan gitu ya gitu loh. Mereka support S2, akhirnya selesai S2, mau S3 tuh gue dilarang. Cuman saat itu gue ngalah gitu loh, karena gue pikir ya juga gue kalau belajar terus gue dapat duitnya kapan gitu loh. Apalagi kan lu lulus S2 itu kan udah lumayan berumur gitu, udah nggak muda lagi kan. Lu nggak mungkin dong nggak punya lagi penghasilan susah juga, gitu lu loh. begitu lulus S2 baru nyari kerja gitu. Iya gitu loh. Akhirnya ya udah gue tunda, gue kerja. Nah baru sekarang gue udah mulai setahun belakangan ini gue mulai kepikiran gitu loh, gila nih gue ada satu hal yang masih tertunda yang belum gue selesaikan gitu loh. Tapi orang tua gue ngelarang, ngapain kamu S3 lagi, itu S2 kurang katanya. Nggak bisa, gue bilang gimana caranya gue harus S3, gue bilang gue harus beres gitu loh. Jadi ya gue seneng karena memang sekali lagi karena passion gue dari dulu itu di pendidikan gitu loh. Jadi gue merasa puas dengan diri gue sendiri ketika gue sudah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, gue sudah menempuh semua pendidikan gue tuh rasanya
apa ya, jiwa gue tuh kayak bahagia atau enggak sih gitu loh. Achievement lu tercapai Iya semua gitu ya? loh, udah selesai, gue sudah menyelesaikan tugas gue sebagai seorang akademisi gitu, beres gitu loh. Itu harus gitu loh. Bagaimanapun juga mudah-mudahan Januari gue bisa Mulai lanjut. lanjut nih. Iya, belum ada persiapan sama sekali jujur. Karena kan gue harus nyiapin ini itu ya susah gitu loh. Apalagi ini gue belum tahu nih birokrasinya gimana. Gue sambil ngajar tapi gue sambil kuliah gitu karena gue nggak mau dicutiin. Gue nggak mau cuti kerja gitu karena pendidikan gitu. Gue pengen keduanya bisa jalan beriringan gitu loh. Makanya gue pengennya sih S3 di tempat gue bekerja gitu, di kampus gue gitu supaya bisa sejalan gitu. Cuman kan gue belum mencari celahnya gimana gitu ya. Tapi itu harus sih. Iya, memang harus kalau memang ada diniatin gitu loh. Iya, niatnya memang harus utama tuh harus niat. Iya. Tapi kalau hanya sekedar niat aja, ya nggak jalan-jalan juga. Iya. Harus dijalanin gitu tuh, niat lo itu. Harus tuh. ada uang sih Pak, tepatnya Pak. Mahal Pak. Mahal ya. Itu yang bikin tertunda sebetulnya Pak. Mahal itu S3 itu. Mahal. Cari beasiswa mungkin? Gua nggak tahu ya. Gini, sebetulnya dulu gua kayak pernah ditanya gitu ya. Orang-orang kan berbondong-bondong tuh S1, S2 itu di luar negeri gitu ya. Iya. Gue tuh nggak pengen. Kenapa? Nggak tahu, gue nggak pengen keluar negeri. Bahkan kayak, lu kenapa sih nggak kerja yang deket deh, kayak kerja di Singapura tuh, kadang-kadang ada aja selentingan gitu ya. Tuh si ini mah kerjanya di Singapura, Ya, gini. gitu ya? Nggak ada, gue pengen cita-cita keluar negeri nggak ada gitu loh. Gue pengennya di sini aja gitu loh. Bahkan kayak gue di Bandung gitu ya, gue disuruh kerja di Jakarta gitu. Nggak mau, jiwa gue menolak gitu loh. Gue pengen dekat rumah aja, mungkin karena gue orangnya homesick kali ya gitu. Walaupun sebelumnya lu bertahun-tahun di Jakarta juga pernah merantau. Ya? Iya, gitu. Tapi gue nggak mau tuh. Gue sekarang suruh S3 lagi, kamu di luar negeri di mana gitu ya. Walaupun biayanya ada pun gitu, gue nggak mau gitu. Gue pengen di banyak kok yang bagus-bagus di kampung gue aja gitu. Di Bandung aja gitu. Gue suruh S3 di Jakarta juga nggak mau gue. Di Bandung aja gitu loh. Maksudnya ya sama-sama aja ya. Sama-sama pendidikan gue yakin bagus juga kok. Gitu. Iya. Tergantung kitanya aja gitu. Iya, jadi dan tergantung duitnya juga. Iya betul ya. Ya makanya gue bilang walaupun kalau memang ada pun, tapi gue nggak tahu gitu, jiwa gue menolak gitu loh. Gue pengennya dekat dengan keluarga gitu. Asik. Iya, gue homesick ya. Orangnya homesick kan gitu loh. Gue kayak masih pengen dekat dengan keluarga gitu loh. Kayaknya gue ngebayang itu kalau gue di luar negeri kayak apa ya? Ya lu start from zero lagi. Lu jadi stranger. Iya jadi stranger lagi gitu. Belum lu harus punya kemampuan bahasa yang bagus gitu. Itu kan kendala juga gitu ya. Enggak lah gitu. Gue nggak ada pikiran. Ya melewati gitu. Proses adaptasi lagi gitu ya. Iya gue yakin pendidikan di sini juga nggak kalah bagusnya dengan di luar kok gitu. Yang penting itu aja lu bisa menikmati hidup lu dimanapun itu ya kalau lu enjoy-nya ya deket rumah lu ya kenapa enggak gitu. Iya. Lu bisa online sih. udah keenakan ya online. 2,5 tahun gue online. Iya sih. Ya sih kita tuh udah hidup di new normal katanya. Iya, ini nggak bisa new normal selamanya apa gitu ya. Bukan ngarapin pandemi lagi ya. Enggak sih, cuman ya. Pandeminya boleh hilang tapi cara kerjanya boleh gitu. Iya, ya itu kan berhubungan dengan teknologi sebetulnya gitu ya. Ada bagusnya juga sih kita update teknologi gitu ya. Jadi maksudnya pembelajaran itu bisa dari mana aja gitu loh, nggak harus selalu kumpul di satu tempat gitu loh. Di mana aja bisa. Lebih luas gitu. Jadinya kalau online itu ya. Atau kalau mungkin kalau S3 di luar negeri tapi boleh online mungkin gue mau tuh. Nah, coba aja cuy. Ya gue tetap di rumah aja di Bandung gitu loh. Nah, itu boleh tuh kalau kayak gitu tuh. Ya paling ntar lu misalnya kalaupun nanti harus keluar negerinya pas entah examnya nanti atau wisudanya gitu kali ya. Online aja lah. Online juga tetap. Luar negeri mah cita-citanya memang buat liburan aja. Oh iya. Sama kalau di Bali mah buat liburan, sama ke luar negeri mah ya buat liburan. Liburan gitu aja lah, nggak usah nyari perkara mau kerja mau apa enggak lah. Buat gue sih enggak gitu loh. Buat senang-senang aja gitu loh. Lu cinta kampung sekali ya. Homesick. Homesick kan si orangnya tepatnya gitu loh. Iya. Nggak bisa jauh dari rumah tepatnya gitu loh. Ya lu beruntung rumah lu di Bandung, kalau gue kan jauh cuy. Padang ya Pak ya, Padang ya Pak. Dan gue emang perantau ulung ya, perantau ulung. Memang orang Padang kan terkenal merantau. Ya. Gue tuh merantau itu dari lulus SMP. Wow. Nah, gue kalau SMP disuruh merantau nggak sanggup gue. Karena SMP gue mesti nungguin mama gue jemput di depan sekolah. Anak mama banget gue memang. Nah, gue kenapa alasan gue dulu jauh dari orang tua itu karena gue dibilangnya anak mama. Oh, gue dibulinya habis-habisan. Gue seneng dibilang anak mama. Makanya gue gak mau jauh-jauh sampai sekarang gitu loh. Gue pengennya di Bandung terus aja, gue pengennya di rumah gitu loh.
nggak mau gue kemana-mana gitu. Cinta keluarga lah. Cinta keluarga. Jadi berkeluarga itu nggak harus berkeluarga gitu ya. Gue punya keluarga, Tuh. I have Iya, iya. papa gue, mama gue, itu kan keluarga Itu ya. keluarga. Keluarga gitu. Iya. Berkeluarga berarti gue sebenarnya punya gue, kecuali kalau yatim piatu nggak berkeluarga, gue berkeluarga sebenarnya. Gue punya bapak ibu gitu loh. Iya. Punya adik dan lain-lain, berkeluarga gue. Iya, bener-bener. Keluarga lo itu loh. Nggak harus punya istri ya. Iya, keluarga lo itu loh. Gue punya kucing-kucing, itu keluarga lo itu loh. Sayang gue sama kucing-kucing gue itu loh. Lu bela kucing juga sekarang ya? Kan ada 9. Mau nggak? Kebanyakan. Kawin mulu. Ampun deh. Gue kalau faktor ini gue sekarang udah punya anak kan, punya anak. Itu ya tokso Atau ya. apa gitu. Rumahnya juga nggak mendukung juga melihara kucing gitu. Kalau dulu kan gue pelihara kucing juga kan. Yang kucing gue lu tau nggak, ingat nggak? Kucing gue terjun dari lantai 19 di apartemen gue dulu. Serius? Serius, jadi kan gue pernah tinggal, Mati dong langsung. bukan mati lagi Cing. Astaga. Gak kenapa. Jadi dia kayak ini kali ya, apa, depresi kali ya. Jadi biasanya dia di balkon gitu, terus kalau mau masuk ke dalam tuh dia bisa masuk gitu. Entah kenapa dia begitu mau masuk dia tuh loncat ke jendela yang ketutup, jadi mental. Oh, mental. Jatuh ke bawah. Gue ada 9. Semenjak itu gue Trauma. bukan trauma ya. Memang nggak mau pelihara secara khusus gitu lagi udah. Takutnya nggak bisa ngerawatnya. Ada sih kalau sekarang binatang. Banyak binatang tuh sekarang. Hiburan. Capoeira itu punya satu arti gitu, karena dari gue yang orangnya introvert, nggak percaya diri, sampai yang gue ngerasa kayak lu dilepas disuruh hoda sendiri ke tengah gitu, yang gila lu, gue buat buka kelas, buka sepintu kaca aja gue malunya setengah mati gitu loh.